Hai, jumpa lagi para sahabat sekalian. Salam, let's go to Wellness Holistic bersama saya Dr. Ernawati. Pada video kali ini saya akan membagikan contoh-contoh yang lebih rinci untuk menjaga 8 dimensi wellness guna mencapai wellness yang holistik. Yuk kita simak bersama-sama. Wellness fisik. Para sahabat pernah merasa lelah dan tidak bersemangat, maka apa yang bisa dilakukan oleh para sahabat? Pertama, melakukan gerak badan dan olahraga. Lakukan jalan kaki 6.000 sampai dengan 10.000 langkah per hari. Kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Jangan lupa juga naik turun tangga, bersepeda, yoga, kemudian juga bisa jogging, menari, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan lupa makanlah dengan gizi seimbang. Kita ikutin anjuran dari Kementerian Kesehatan dengan menggunakan menu tumpeng gizi seimbang. Berikutnya yang ketiga adalah istirahat dan tidur yang cukup. Kita membutuhkan tidur 6-8 jam sehari. Kemudian jangan lupa untuk rileks dan relaksasi seperti melakukan kegiatan mendengarkan musik, membaca buku, nonton, atau mengerjakan hal-hal yang merupakan hobi kita. Yang keempat adalah minum vitamin. Kita minum vitamin harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Kelima, melakukan medical check up. Dilakukan minimal 1 tahun sekali. Yang keenam, melakukan rekreasi, tapi rekreasinya tentu harus disesuaikan dengan keinginan juga kemampuan kita. Misalnya kita jalan-jalan ke mall, kemudian ke taman hiburan, ataupun melakukan wisata kuliner, atau juga bisa pergi ke taman-taman wisata lainnya. Yang ketujuh adalah mengerjakan apa yang menjadi kesukaan kita atau hobinya kita, misalnya menjahit, memasak, berkebun, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan sosial, kemudian juga termasuk membaca, menyanyi, menari, atau apapun yang kita sukai. Wellness sosial. Para sahabat tentu pernah merasa sendiri atau kesepian, bukan? Maka apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus membuka diri kita. Artinya kita mencoba berkenalan dengan orang-orang baru. Yang kedua, kita bersosialisasi. Artinya kita meningkatkan interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik secara langsung atau sekarang kita bisa melalui berbagai macam media-media sosial. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan diri. Kita coba untuk membaur, kemudian kita beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga nanti akan terbina hubungan yang baik dan wellness sosial kita juga akan baik. Wellness spiritual. Para sahabat pernah bingung dengan tujuan hidup ataupun jati diri? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mendekatkan diri pada Yang Kuasa dengan beribadah ataupun melakukan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan rohani, mulai dari doa bersama, pengajian, kemudian meditasi, grup-grup amal ataupun grup-grup vokal di tempat ibadahnya masing-masing. Yang ketiga, melakukan refleksi ataupun kontemplasi. Apa saja yang sudah kita lakukan, apakah sudah baik dan sudah benar. Yang keempat, merasa puas dan bersyukur. Kita bersyukur dan berterima kasih atas segala yang terjadi pada kita dan kita menganggap itu sebagai suatu berkah bagi kita. Wellness emosional. Para sahabat tentu kita pernah mengalami rasa marah, sedih, ataupun kesal. Bagaimana cara kita mengatasinya? Pertama adalah kita dapat bercerita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti keluarga, sahabat, atau teman, kemudian juga bisa dengan pemuka agama. Tapi apabila rasa sedih, kesal, dan marah itu berkelanjutan, kita bisa menceritakan kepada tenaga-tenaga profesional, seperti kepada psikolog ataupun pada psikiater. Yang kedua adalah kita dapat mengerjakan hal-hal yang kita sukai. Kita memilih kegiatan-kegiatan yang kita sukai, seperti misalnya apakah kita suka berkebun, apakah kita suka memasak, membaca, menonton, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan rohani yang kita sukai. Yang ketiga itu adalah berpikir positif. Kita selalu melihat dari sisi positifnya. Kemudian kita juga percaya bahwa dari segala peristiwa itu pasti ada hikmah atau pembelajaran baik yang berguna bagi kita. Yang keempat adalah belajar memahami. Kita coba menempatkan diri kita sebagai pihak lain sehingga kita bisa memahami apa yang dirasakan atau yang dilakukan oleh pihak lain.
Yang kelima, kita dapat alihkan ke spiritual, seperti kita melakukan doa, kita bisa berzikir, kita bisa bermeditasi, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yoga ataupun kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Yang keenam, menerima dengan ikhlas. Kita harus menyadari apapun yang terjadi itu sebenarnya menjadi kehendak dari Yang Kuasa. Dan kita harus menyadari bahwa itu menjadi bagian yang memang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Wellness intelektual. Para sahabat pernah merasa khawatir mengalami pikun ataupun mengalami demensia, maka apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus belajar sepanjang hayat dengan mencari informasi-informasi baru, belajar hal-hal baru, baik itu pengetahuan ataupun keterampilan. Yang kedua, jangan lupa kita harus mengelola informasi tersebut dengan tepat. Caranya adalah melakukan check and recheck apakah informasi tersebut benar, dan check and rechecknya dilakukan pada sumber yang tepat. Wellness lingkungan. Para sahabat tentu ingin tinggal di lingkungan yang sehat dan nyaman. Maka upaya apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita ikut aktif menjaga lingkungan dengan melakukan kegiatan reduce, reuse, dan recycle sampah. Kemudian jangan lupa hemat energi, hemat air, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kita menyesuaikan diri dengan perubahan alam yang ada. Misalnya kita menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata, baju pelindung, payung, topi, menggunakan lotion sunscreen, kemudian juga bisa menggunakan alat-alat pelindung lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi alam. Wellness pekerjaan. Para sahabat pernah merasakan burnout gitu atau tidak semangat untuk bekerja? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama, kita harus menyesuaikan diri dengan beradaptasi pada tuntutan yang ada di tempat kerja kita. Kedua, kita mengutamakan tanggung jawab. Selesaikanlah semua tugas dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, belajar menyukai. Walaupun kadang-kadang bukan merupakan pilihan kita ya pekerjaan itu ya, tapi cobalah kita melihat dari sisi positifnya. Yang keempat, berusahalah memberikan lebih dengan membangun niat dalam diri kita untuk melakukan dan berusaha dengan lebih baik daripada tuntutan yang diberikan dari tempat kerja. Kemudian yang kelima, jadikan my occupation is my passion. Artinya, jadikan pekerjaan itu sebagai suatu semangat hidup dan gairah hidup kita. Dan yang keenam, jangan lupa ya, kita menjaga keseimbangan antara waktu kerja dan waktu istirahat. Oke? Wellness pendidikan. Apakah para sahabat pernah mengalami rasa jenuh dan tidak semangat untuk bersekolah? Maka apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan beradaptasi terhadap semua tuntutan yang diberikan dari sekolah. Yang kedua adalah mengutamakan tanggung jawab. Kita coba menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah belajar menyukai. Walaupun kita nggak suka dengan sekolah yang kita jalanin saat ini, tapi cobalah kita melihat dari sisi positifnya. Yang keempat, berusaha untuk memberikan lebih. Kita membangun niat dan berusaha keras untuk memberikan lebih daripada yang dituntut dari sekolah kita. Dan yang kelima, jadikan my education is my future. Artinya, pendidikan saat ini kita jadikan semangat dan gairah dari hidup kita. Yang keenam, jangan lupa kita menjaga ya keseimbangan antara waktu belajar dengan waktu istirahat. Wellness keuangan. Baik para sahabat, tentu kita pernah ya mengalami masa-masa di mana kita mengalami kesulitan dalam keuangan. Maka upaya apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus menerapkan prinsip jangan boros. Artinya, waktu kita belanja, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Yang kedua adalah upayakan untuk menabung, walaupun sedikit, kita upayakan tetap selalu menabung. Kita sisihkan sebagian dari penghasilan kita. Yang ketiga, jangan lupa beramal. Amal itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dengan kita melakukan zakat, memberikan dana, memberikan sumbangan pada orang-orang yang membutuhkan, sebenarnya rezeki itu akan kembali pada kita, mungkin malah berlipat ganda. Kemudian yang keempat, jangan iri hati. Artinya kita jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang kelima, pengeluaran kita harus kita sesuaikan dengan pemasukan, artinya kendalikanlah pemakaian uang kita.
Dan yang keenam, pada saat kita mengalami kondisi terdesak ataupun mengalami suatu kesulitan, maka jangan lupa kita bisa mendapatkan atau meminta bantuan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, ataupun dari atasan kita. Oke? Baiklah para sahabat sekalian, tadi saya sudah menjelaskan tentang 8 dimensi wellness. Sekarang bagaimana kita bisa menjaga ke-8 dimensi tersebut tetap bisa seimbang? Tentunya kita harus melihat bagian-bagian mana saja dari wellness itu yang masih kurang, maka kita upayakan untuk ditingkatkan dan kita perbaiki. Bagi yang sudah bagus wellness-nya, maka kita harus tetap konsisten dan dengan komitmen yang tinggi menjaga wellness itu tetap baik. Sehingga ke-8 dimensi itu akan selalu dalam kondisi baik, sehingga membuat kita akan mencapai yang namanya wellness holistik untuk kita dan untuk keluarga kita. Jadi para sahabat sekalian, jangan lupa ya untuk membagikan video ini kepada pasangan dan anaknya di rumah. Juga bisa dibagikan kepada orang-orang terdekat lainnya. Semoga para sahabat sekalian beserta keluarganya tidak bosan untuk melihat, mendengarkan, dan menyimak video saya ini, dan selalu termotivasi untuk selalu menjaga wellness holistiknya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam, let's go to wellness holistic.